upacara. Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 13 laksanakan serah terima 3 pejabat sekaligus dan pengukuhan Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 13 pada Rabu 26 Agustus 2020. Yang beragama Islam supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Lantamal 13, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto. Adapun pergantian pejabat di jajaran Lantamal 13 adalah Komandan Satuan Kapal Patroli atau Dansatrol Lantamal 13 dari Kolonel Laut Desmond Harmono Kusumo kepada Kolonel Laut Widyamoko Baruno Aji. Untuk asisten logistik Lantamal 13 dari Kolonel Laut Muhammad Syarif kepada Letnan Kolonel Laut Vitanto Soni Suryono. Dan untuk jabatan asisten potensi maritim Lantamal 13 dari Kolonel Marinir Sunggu B. Manurung kepada Letnan Kolonel Marinir Subino Wartono. Serta pengukuhan Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 13 Letnan Kolonel Laut Suhardi. Komandan Lantamal 13 menuturkan, promosi jabatan di jajaran TNI khususnya di TNI Angkatan Laut bukanlah hak prerogatif pimpinan, tetapi melalui proses yang lumayan panjang. Komandan Lantamal 13 juga berharap pejabat yang baru dapat sesegera mungkin memahami posisi Lantamal 13 yang berbatasan langsung dengan teritorial negara, sehingga dapat mendukung tugas dari Komandan Lantamal 13 agar operasi menjaga kedaulatan bangsa di perbatasan dapat berjalan dengan lancar. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mas. Baru saja Komandan memimpin sertijab untuk 3 pejabat sekaligus di Lantamal 13. Apakah sertijab ini bentuk dari pembinaan kepada karir prajurit sendiri? Iya. Jadi terima kasih, Mas. Jadi benar. Dengan pelaksanaan sertijab ini itu adalah salah satu wujud perhatian pimpinan dalam rangka pembinaan karir prajurit atau perwira yang ada di sebuah satuan kedinasan. Kita di sebuah satuan ada namanya tour area dan tour of duty. Nah, itu untuk melengkapi mereka penugasan perlu diajak pertukaran hal itu. Nah, ini adalah salah satunya daripada wujud pembinaan karir tersebut. Seperti Aswatmar, beliau dari Ranmar Surabaya, sekarang masukkan ke wilayahan di sini, dia naik. Seperti Aswani juga, beliau dari Satuan Operasional sekarang ke wilayahan. Sama juga dengan Pak Baruno ini, dia dari Komandan KRI, sekarang dia di Komandan Satuan. Termasuk peningkatan organisasi dari Kakuil itu adalah wujud pembinaan. Selain pembinaan juga salah satu wujud apresiasi pimpinan terhadap kinerja daripada perwira yang bersangkutan. Dalam sertijab tadi kan juga ada pengukuhan jabatan Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 13. Ya. Itu apa bentuk promosi juga Pak untuk? Betul. Jadi dengan adanya validasi organisasi di Angkatan Laut, tadinya Kepala Kuil itu adalah setingkat letkol. Nah, sekarang dengan adanya validasi organisasi di mana di Kotama juga meningkat naiknya, Kakuil kita ini sekarang menjadi jabatan kolonel. Itu merupakan peningkatan daripada organisasi. Jadi validasi organisasi adalah peningkatan sehingga Kakuil kita sekarang kolonel. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk mempromosikan jabatan prajurit khususnya TNI AL sendiri? Ya, yang jadi pimpinan tentunya yang pertama adalah apresiasi pimpinan, yang kedua adalah prestasi daripada perwira bersangkutan. Ya, yang ketiga tour of duty, tour of area tadi sehingga dia lengkap dalam penugasannya. Nah, yang berikutnya tentunya kinerja dia sehari-hari karena dia bekerja dengan profesional, bekerja dengan skill atau kemampuan yang mumpuni, itu sehingga jadikan pertimbangan pimpinan siapa yang eligible jabatan ini, baik penugasannya, baik kemampuannya, maupun tingkat pendidikannya. Kalau dia sudah eligible, dia akan dinaikkan. Nah, tentunya diadu, berapa orang ini diadu. Nah, ini sesuai enggak? Nah, dari diadu itu atau dikompetisikan itu secara fair, pimpinan memilih beliau-beliau yang ada di sini untuk ditempatkan di sini. Tentunya itu melalui sidang-sidang yang tidak singkat, panjang sidangnya. Ada mulai dari pengusulan, prasidang, sampai pantokir penentuan terakhir. Itu untuk jabatan-jabatan yang ada di lingkungan TNI, khususnya TNI AL. Jadi bukan hak prerogatif pimpinan lah. Oh tidak, kita hanya bisa mengusulkan berdasarkan
prestasi yang dia miliki. Nah, dari situ nanti kita akan sandingkan dengan yang lainnya. Nah, kalau mereka sudah bisa bersaing dengan itu, tentunya dia akan menepati jabatan yang dimaksud. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ada pesan khusus nggak Pak kepada pejabat baru, mengingat Lantamal 13 kan berbatasan langsung dengan batas teritorial negara? Ya. Pesan-pesan khususnya tentu yang pertama, bekerjalah secara profesional ya. Yang kedua, bekerjalah secara ikhlas, jujur, mengabdi demi organisasi. Yang berikutnya, karena kita di perbatasan, pahami karakter yang ada di perbatasan supaya bisa meningkatkan atau supaya bisa memberi hal yang terbaik. Misalnya Asfaltmar berkaitan dengan potensi maritim. Nah, bagaimana masyarakat sekitar atau masyarakat maritim, masyarakat pesisir mengerti tentang perbatasan ini sehingga paham dia, oh perbatasan itu adalah seperti ini. Nah, kita bisa melakukan ini sehingga tidak melanggar aturan-aturan dilakukan. Terus berikutnya staf logistik. Nah, Asloknya sangat berperan penting karena kita di sini banyak kapal-kapal yang beroperasi untuk menjaga perbatasan. Nah, Aslok mendukung pelaksanaan itu, jangan sampai itu terkendala atau jangan sampai itu terputus. Nah, dukungan oleh Aslok. Itu harapan saya, semakin meningkat dukungan yang ada. Misalnya sekarang di sini mungkin hanya fasilitas dermaga yang bisa sama air tawar dan beberapa mungkin akan meningkat. Terus untuk Dasatrol, nah dia akan melaksanakan patroli terbatas di wilayah perbatasan itu. Semakin meningkatkan kehadirannya, semakin meningkatkan efektivitas pola operasi, sehingga perbatasan akan terjaga dengan baik. Untuk Kakwil, dengan ada peningkatan validasi ini tentunya semakin rapi terhadap keuangan, semakin transparan, semakin bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang-kurang itu bisa diperbaiki lagi. Itu harapan saya. Jadi harapan saya bisa mendukung tugas saya sebagai Lantamal di wilayah perbatasan agar operasi yang ada di sini khususnya menjaga kedaulatan negara kita dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas. Selamat untuk pejabat baru. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.